Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini saya mau mencoba settingan mic ini. Ini adalah yang kalian dengarkan saat ini adalah mic Boya BY-MM1, yaitu mic shotgun ya, mic shotgun atau mic condenser dengan tipe shotgun yang harganya hanya 200 ribuan. Kita akan coba rekam menggunakan mic ini untuk kebutuhan YouTube. Apakah layak suaranya atau tidak? Mic ini adalah cloningan atau kopian dari Rode Video Micro. Ini kalau kita lihat bentuknya itu mirip ya. Nah, bentuknya kayak gini, sama-sama pendek. Nah, ini ya, sama-sama pendek kalau kita bandingkan gitu ya. Tuh. Mirip. Nah, tapi memang beda desain ya. Tapi secara bentuk mirip. Nah, ini adalah mic dengan tipe kondenser, jadi kalian tidak bisa langsung pasang mic ini ke komputer kalian, ya kan? Kalau kalian langsung pasang itu kalian membutuhkan yang namanya splitter, ya, 3,5 mm splitter. Nah, kalian butuh kayak gini, butuh ini ya, butuh kayak gini colokan U shape atau modelan yang mana ya, paling murah kalian beli yang U shape itu pasti bisa gitu ya, pasti bisa dipakai di komputer. Tapi kali ini saya tidak menggunakan langsung colok mic ini ke komputer, tapi saya menggunakan sound card Behringer UMC 204 HD. Jadi saya pakai sound card ini. Dan mic ini kan karena mic ini tipenya kondenser dan membutuhkan phantom power atau 5 volt phantom power atau 3,5 volt phantom power. Jadi kita nggak bisa langsung colok Boya ini ke dalam Behringer ini. Jadi nggak bisa. Harus menggunakan bantuan alat lain yaitu Rode VXLR Pro. Nah, jadi alurnya bentar, ini gimana cara nulis notepad? Ini saya pakai Sublime aja. Jadi alurnya ya, mic Boya BY-MM1 saya masukkan ke dalam Rode VXLR Pro, kemudian baru masuk ke dalam sound card Behringer UMC 204 HD. Nah, di dalam sini harus phantom power 48 volt aktif. Nah, gitu. Jadi mic Boya masuk ke Rode VXLR Pro, mic ini masuk ke dalam ini, ya kan? Karena ini kan colokannya 3,5 mili tuh, ya. Colokan HP tuh ya, 3,5 mili. Masuk ke dalam VXLR Pro, ini juga 3,5 mili colokannya. Baru dari sini menggunakan kabel XLR balance masuk ke dalam sound card ini. Nah, gitu. Jadi alurnya kayak gini. Jadi suara yang kalian dengar itu saat ini ya kayak gitu ya, menggunakan mic Boya, menggunakan Rode VXLR Pro baru masuk ke phantom power. Mic ini sangat jelek untuk peredaman noise lingkungan sekitar, bahkan suara yang sangat jauh pun terekam dengan jelas di mic ini. Seperti ya kalian coba lihat di sini audiometernya ya. Kalau saya diam pun meternya segini, noise-nya itu kedengaran. Tuh, padahal gain yang saya pakai itu hanya di jam 9 ya, untuk di sound card-nya itu gain jam 9. Ini tapi di sini saya filternya pakai plus 28 dB untuk menaikkan gain karena saya nggak mau memaksa si sound card untuk bekerja secara keras gitu ya kan. Jadi saya nggak maksa, cuma gainnya cuma saya buka di jam 9. Jadi gitu. Untuk suara peredaman noise sekitar bisa dibilang mic ini sangat kurang ya. Sangat kurang karena terlalu mempick up atau mengambil semua suara yang ada di dalam lingkungan sekitar kita gitu ya kan. Kalau kita lihat di YouTube
Untuk review yang namanya Boya PJ MM1 itu banyak banget reviewnya, banyak yang bilang bagus ya. Nih, contohnya ini dari Bongkar Pro, ini mic wajib para YouTuber gitu kan. Kalau kalian nge-YouTube menggunakan ngevlog gitu ya kan, mic ini banyak direkomendasikan oleh orang-orang ya, karena memang harganya murah dan kualitasnya pun mirip-mirip dengan Rode Video Micro gitu. Mirip-mirip loh ya, bukan berarti kualitasnya sama, tapi fungsinya juga bisa lebih baik lah mic ini daripada kalian menggunakan mic HP langsung gitu. Ini ya, mikrofon 300 ribuan gitu kan. Udah banyak yang mereview bagus kalau kalau itu, makanya saya beli itu kan. Dulunya itu saya pakai mic ini untuk rekam menggunakan HP ya, tapi sudah jarang. Sekarang ya saya coba pakai di komputer ya kan, tapi dengan bantuan bantuan itu tadi VXLR Pro dan sound card. Kalau saya connect langsung ke komputer harus menggunakan 3,5 mm splitter ini, karena kan komputer sekarang itu menggunakan combo jack ya, combo jack. Jadi kalian ini bisa connect ke headset, ini bisa ke connect ke mic boyanya kayak gitu. Tuh. Ini banyak direkomendasikan ya. Kalau kita cari dengan VS Rode Video Micro gitu ya kan. Nah, ini perbedaannya 780 dengan 350 tuh. Banyak sekali yang review. Tapi menurutku kelemahan dari Boya ini karena memang dia mic condenser ya, sangat sensitif terhadap suara di sekitar, sekalipun dia itu menggunakan tipenya itu shotgun, tapi tidak bisa meredam banyak noise sekitar ya. Kalau kalian dengar sekarang itu noise dari apa, noise dari preamp atau noise dari micnya sendiri atau noise dari kabel atau apa, itu nggak ada. Yang ada hanya noise dari lingkungan sekitar, kayak gini misalnya tangan saya digesek, suara ayam gitu pasti terdengar jelas. Ini banyak sekali reviewnya. Kalau kita lihat di websitenya itu ada sih Boya BM. Mana ya? Nah ini cardioid. Nah, cardioid polar pattern ya. Jadi kalian itu harus tahu cardioid polar pattern itu seperti apa. Nah, tipenya kan cardioid nih ya. Cardioid mana nih tadi? Spek electret condenser cardioid ya. Jadi cardioid itu sekalipun dia bentuknya shotgun, tapi dia berpolar patternnya itu cardioid. Jadi gini, jadi suara kanan kiri tuh ya. Misalnya micnya ini berada di depan ya, suara kanan kiri itu tetap masuk tuh kayak gini, polar pattern kanan kiri tetap masuk, nggak kayak shotgun ya. Shotgun polar pattern itu memang lebih lurus. Ini yang dipakai di mic apa, Rode atau mic-mic yang keren-keren lainnya itu modelnya kayak gini. Jadi suara kanan kirinya hilang, suara sekitar mic muncul dan suara belakangnya muncul. Kayak gini. Kalau kalau ini mic Boya ini sifatnya cardioid. Nah, cardioid. Jadi suara kanan kiri itu masih terekam dengan jelas gitu. Cardioid ya. Nih, ini mereka yang bilang cardioid. Kemudian sensitivity segini dan signal to noise ratio maksimal 76. Kalau lebih dari ini, misalnya kalian rekam suara sound system yang kenceng-kenceng banget, itu pasti pecah suaranya. Alhamdulillah. Cardioid ya. Cardioid direksional. It's capture forward sound and reduce sound pick up from the set and back ya. And deliver clear ya. Side itu samping dan belakang ya, namanya cardioid ya kan. Sampingnya ini ya, samping sebelah sininya yang hilang, tapi ya yang dekat-dekat mic ya juga masih ke pick up, belakangnya juga hilang. Jadi suara di belakang mic dia nggak akan kerekam, tapi suara kanan kiri masih terekam dan lebih fokus ke depan juga. Itulah, kalau kalian mau beli mic itu harus dicek dulu polar patternnya apa. Contohnya tadi apa, Rode Video Micro gitu kan. Kalau kalian dananya banyak bisa cek Rode Video Micro. Kita coba buka spesifikasinya kayak gimana. Spek ya, kita cek spek.
JFET cardioid ini sama juga cardioid, tapi dia itu memiliki frekuensi range-nya 100 sampai 200. Nah, maksimum SPL-nya 140. Jadi bedanya apa? Ini sama ini. Kalau ini mendengarkan suara lebih dari 76 dB SPL atau suara melup kayak suara sound system itu pasti pecah. Kalau menggunakan Rode Video Micro sampai 140 ini suara kencang banget, 140 ini tetap nggak pecah. Dan frekuensi yang di pick up 100 sampai 200 20 ribu. Sedangkan ini 35 sampai 18.000. Tuh. Kalau ini buat rekam suara yang ngebas-ngebas itu enak, sedangkan Rode ini nggak begitu ngebas gitu ya. Kalau kita baca spek ya, ini tuh ini minus 33 1 volt, sedangkan ini kurang paham ini untuk sensitivity ini. Yang penting ini ya signal to noise ratio. Jadi kalau ini nggak, mic Boya ini nggak bisa kencang-kencang suaranya. Kalau terlalu kencang pasti pecah suaranya karena sensitifnya sangat tinggi. Sedangkan ini sensitifnya rendah tapi ya itu bisa sampai menangkap suara sampai 140 dB SPL. Sangat kencang gitu. Itu ya, nanti kalau ada barangnya bisa dicoba lah. Nanti dibandingkan suaranya. Mini jack 35 mm TRS itu yang ringnya 2. Ini ringnya 2. Jadi kalian pakai ringnya 2 ini untuk colok ke dalam mic ini. Sama ini juga menggunakan TRS tuh. 35 TRS. Kalau kalian TRS nggak nyambung untuk mic ini. Nah, oke. Jadi gitu aja suaranya. Dari tadi kalian mendengar saya ngobrol itu menggunakan mic Boya BM-M1 yang disambung ke VXLR Pro dan direkam langsung menggunakan soundcard Behringer UMC 204 tadi. Jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian memang cari referensi mic murah-murah, kalian juga bisa pakai Rode Boya BM-M1 ini. Dengan harga 200-an bisa dapat mic yang cukup bagus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.